doain biar Riri cepet pulang, Mbak. Pasti Mbak doain. Itu kan ponakan Mbak ya. Hati-hati ya, yang sabar ya. Ya, makasih ya, Ibu. Siapa ya yang sama dia di kuburan tuh ya? Kira-kira ada lagi nggak sih, Mbak? Coba Mbak lihat. Bang masuk ke dalam, Bang masuk ke dalam. Iya, ini Bu, udah diangkat kok, Bu. Tenang aja, Bu. Iya, Bu. Ayo, tolong deh. Sini. Oh, di sini, Jack. Kita kemudian datang ke rumahnya Bude Santi, ya, karena di situ katanya Ibu Yuni nginep dari kemarin, kondisinya udah mulai baikan. Assalamualaikum, Bu Santi. Ya, gimana Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah, Mbak Yuni masih dirawat. Oh, Tapi gimana keadaannya? Masih lemas karena dia kurang istirahat. Sebetulnya jadi harus capean, jadi ngedrop. sebanyak istirahat ya. Mikirin anaknya. Ya, ini jadi Bude jadi ikut ke tempatnya Tessa. Mau ikut. Mau ikut ya? Mau. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, Bude, nggak apa-apa. Udah siap sekarang? Sekarang ini siap banget. Ibu Yuni ini dia bilang dia nggak kuat untuk melakukan pencarian, dia butuh istirahat lagi. Akhirnya dia minta tolong sama Bude Santi untuk membantu pencarian, untuk mewakilin dia. Dan Bude Santi pun senang karena bisa bantuin sama saudaranya. Dia malah semangat katanya, dia kasihan lihat kondisinya Ibu Yuni. Ya sudah, akhirnya pencarian untuk sementara diwakilin sama Bude Santi. Kita lanjut pencarian ke rumahnya Tessa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Begitu sampai di rumahnya Tessa, kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Ini dengan siapa? Ini punya Bude? Tessa, Iya. ini budenya Ririn. Oh, Bude nyari. Ya, dari ini Bu ponakan Santi, saya Mandala Ibu. Oh iya, Mas Mandala. Ya, Iya. Ada apa, Bude? Saya mau manggil Tessa, Ririn udah 10 hari nggak pulang. Oh gitu ya. Iya. Terakhir kan mama itu. Mama Tessa terakhir Tessa Ibu. ditolong. Ya, Ya, tunggu dulu ya. Tolong dipanggilin Ibu ya. Ya, sebentar. Tessa, ada Bude nyari nih, Tessa. Tessa? Ada Bude ya. Saya panggilin dulu ya. iya. Dipanggillah yang namanya Tessa ini sama ibunya. Pas dipanggil-panggil, Nggak mau keluar ya? Saya aja masuk ya. Tolong ini. Tessa, Bude Santi ini merasa dia penting banget sama Tessa. Dia ngerasa dia harus bicara sama Tessa. Dia nggak mungkin Tessa menolak begitu saja. Makanya begitu ibunya Tessa bilang Tessanya nggak bisa ditemuin, dia nekat. Keluar dulu sebentar, Nak. Sebentar aja Tessa, yuk. Tessa, tolongin Bude Tessa. Cuma Tessa yang tahu. Enggak. Bude nggak marah sama Tessa. Sumpah demi Allah enggak. Asal ceritain udah sangat takut, khawatir banget itu kan anak perempuan. Kalau Ririn gimana kalau kamu tahu, Nak? Kasihan Bude, Nak. Tapi aku udah janji kemarin ini aku gak bakalan bilang ke siapa-siapa Nggak termasuk ada masalah sama Ririn. Bude. Kasihan Bude. Tolong, jelas sangat. Kamu ceritain apa yang terjadi sama Ririn ya. Ririn emang lagi deket sama cowok namanya Marco. Umur dia sekarang sekitar 35 tahun, Bude. 4 hari yang lalu aku sempat lihat dia posting di Instagram kalau dia bikin caption, setelah ini akan terjadi. Aku nggak tahu maksud dia apa. Cuman dia posting
di daerah Cimalaka di Sumedang itu tempat pesugihan Ya Abah Samidi Sebentar, yang sebentar. bisa jual Sebentar ibu sabar dulu sebentar. Coba jelasin. Dia di daerah Malaka, Sumedang. iya Di rumah siapa tadi? Abah Abah Samidi. Abah sini siapa itu? Dia dukun atau orang pinter gitu. Dia dulu sempet nanya ke aku, cuman aku nggak tahu tentang dukun. Kok pakai dukun segala? Dukun orang pinter. Iya. Jauh-jauh ke Sumedang dia. Minta tolong sama dukun maksudnya. Jadi jauh-jauh dia ke Sumedang coba. Ditemenin sama seorang cowok namanya Marco. Siapa cowok itu? Apakah Marco ini pacarnya? Dan dia datang ke Sumedang tujuannya untuk mencari seorang dukun. Ya, Vel, sebentar. Ini dia ke Sumedang untuk ke dukun. Yang pasti dia punya maksud dan tujuan. Orang ke dukun pasti punya maksudnya kan. Apakah dia mau guna-guna siapa ini? Apakah ada yang dia benci atau mungkin dia suka sama seseorang? Dia sama cowok itu, Marco atau sendirian? Ya kan berarti ada dua. Kalau misalkan dia suka sama seseorang, dia akan pelet orang Apa itu. dia pacaran? Dia udah lama sih. Dia udah lama kenal sama Marco. Mungkin udah 2 tahun yang lalu dia kenal sama Marco. Dan dia posting di Instagram itu juga 4 hari yang lalu. Gak dia pernah cerita nggak masalah dukun ini untuk apa? Aku nggak tahu. Yang aku pernah nanya ke dia doang, tapi dia jawabnya cuma nggak apa-apa, aku nggak buat apa-apa kayak gitu. Jadi aku nggak tahu lagi tentang kabar Ririn kayak gimana. Kalau kita berpikir secara logika, Ririn pergi dari rumahnya ya karena ribut sama ibunya. Dan kemudian dia pergi ke Sumedang cari seorang dukun. Tujuannya apa coba? Apakah Ririn pengen mencari pesugihan? Atau Ririn pengen mencari kesuksesan? Atau Ririn pengen dukunin seseorang? Kita belum tahu di sini, tapi ngapain dia cari pesugihan? Ya, dan Nggak tahu lagi. nggak, maksudnya tolong kasih tahu aja. Kamu tolong bantuin kita. Kamu kan nggak kontak. Iya, tolong kasih tahu aja, minta nomor teleponnya atau terakhir dia di mana saat ini, di Sumedangnya di mana? Tapi aku nggak mau kalau aku Enggak, aku jadi aku nggak akan libatkan kamu. Nggak akan dikasih tahu Tessa ke dianya. Demi kebaikan Ririn kok. aku cuma mau kasih info aja kalau aku punya fotonya Marco, udah itu aja. Aku nggak bisa kasih kontaknya Ririn, aku nggak bisa. Aku Kasih nggak kontaknya tahu. Marco? Bisa kan? Aku nggak tahu kontaknya Marco, aku cuma tahu fotonya aja kak. Itu Ya. di Instagram pasti ada dong di tag fotonya atas nama siapa. Iya, fotonya Marco kan juga ada, tapi tolong dong minta nomor teleponnya. Itu penting soalnya. Tapi aku janji Kita aku lebih nggak penting mau Ririn daripada kalau Marco. Ririn tahu. Dia bisa marah sama aku. Nah, kita juga jadi jangan libatkan aku sama sekali. Enggak sayang. Udah kasih aja. Desa nggak usah Nah, takut ya. Dia cepet selesai, kasihan ini Butina. Iya. Tolong, kalau gitu. Udah nggak nyalain kamu. Enggak. Emang tuh saya terus anak baik. Ririn nggak jahat. Jangan takut ya. Cari kontaknya. Walaupun dia ponakan udah sayang sama anak itu sendiri, apalagi bapaknya udah nggak ada. Siapa lagi kalau bukan saya buktinya. Ya Allah. Cari yang lain, tolong ya. Tolong. Kasihan buktinya ya. Tolong. Sabar ya, Bu. Coba telepon ya. Iya, iya, coba tolong telepon dong. Nanti udah nggak diangkat. Coba pakai nomor lain ada nggak? Pakai HP saya deh. Coba nggak diangkat. Iya, coba pakai nomor lain nih. Mana tadi nomornya? Ya, udah ini udah nggak aktif, mati nih, pasti dimati lampu Ya apa ini? Allah, itu anak nggak tahu apa ya kalau budenya itu sangat kuat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Rin. Nanti gue sakit. Oh, Nanti dia duduk dulu apa gimana Bu? tolongin Tessa. Santai. Usahakan kamu tak cari di mana nanti biar di situ. Udah langsung aja ke lokasinya di Sumedang ya. Siapa tahu dia ada di sana. Pamitan sama mereka, kita sepanjang perjalanan mikir, bingung. Ngapain
ngapain ya coba dia ke sana? Tujuannya apa? Masih bertanya-tanya loh. Masih nggak percaya dia nekat melakukan itu. Dan siapa Marco ini? Bude, yang sabar ya. Kalau Bude nanti nggak kuat juga, nanti siapa yang lanjutin pencarian ini, Harus Bude? kuat, harus kuat. Iya, makanya kalau Bude harus kuat, Bude nggak boleh nangis terus dong. Ya. Iya. Iya. Ibunya juga sakit-sakitan kan Bude? Ibunya udah sakit. Iya. Keesokan harinya kita semua bersiapan untuk menuju ke Sumedang. Dan ternyata Ibu Yuni ini nekat, dia pengen ikut. Walaupun kondisi badannya masih belum pulih benar, dia bilang sama tim, saya mau ikut mas. Saya khawatir sama anak saya. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Ya udah akhirnya kita ajakin dia untuk pergi ke Sumedang. Sekarang ini kita akan menuju perjalanan ke Sumedang. Dan informasi yang terakhir kita dapat bahwa Ririn ini ke Sumedang untuk tempatnya Abah Sanidi ya. Ya kita nggak tahu tujuannya apa ke sana, tapi yang jelas Ririn ini sudah ada di sana. Sebenarnya sih kalau di logika nggak masuk sama sekali ya. Cuman ya tujuan kita ke sana adalah untuk ketemu sama Ririn ya. Masalah persepsi dia tentang pesugihan dukun dan sebagainya itu menurut kita itu urusan dia, kita nggak mau bercampur. Ya, yang penting kita bisa mempertemukan Ririn sama Ibu Yuni. Iya. Ibu Yuni gimana kondisinya? Ini kan kemarin masuk rumah sakit, itu harusnya disuruh istirahat. Ya ini mukanya pucat loh kayak gini. Saya mau ikut cari Ririn, Pak. Pucat ini mukanya nggak Saya apa-apa. udah agak sehatan kok. Udah lah sehat. Disehat-sehatin sebenarnya. Sehatin. Yang penting saya bisa ketemu sama Ririn. Mudah-mudahan. Jaga aja kondisinya ya Bu ya. Pas sampai daerah Cimalaka, ini sinyal error. Wah kita bingung nih arah mau kemana nih. GPS juga error di sini. Kita nggak bisa tahu mana-mana ini. Sudah desain location jadi bingung ini kemana ini tujuannya arahnya kemana nih. Nah akhirnya kita coba tanya sama warga di situ. Kalau kita ngeliat di situ kan ada warung rame tuh. Ya kita coba tanya sama mereka. Tanya ke sana Ibu ya. Mungkin ada yang kenal ya. Kita turun aja. Tinggal aja lah, kasihan udah pucat begitu. Iya. Iya. Iya, masih Ke sini aja ya. gitu ya. Iya. Bahkan bisa sampai pingsan. Kita turun aja sini. Istirahat. Sini. Sebentar Ibu ya. Kamu istirahat ya. Alhamdulillah. Pak, Bang nanya Pak. Kenal Abah Samidi Pak? Nggak tahu ya? Abah Samidi? Katanya lumayan ternama sih orang yang di sini Pak, daerah sini. Ya boleh dikatakan dukun lah yang lagi terkenal di sini. Kurang tahu sih Bu. Nggak tahu ya? Tahu lah ya. Ya, makasih Pak ya. Mas, Bang nanya Mas. Kenal Abah Samidi Mas? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya Abah Samidi? Katanya kayak guru atau apa gitu. Ya boleh dikatakan dukun. Lumayan terkenal gitu. Terkenal di sini. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Oh ya, makasih ya. Iya. Ya. Ya. Mas, waduh enak banget. Iya, Bang nanya. Iya. Kenal Abah Samidi nggak ya? Oh, Abah Samidi mau paling ngetop dia. Alhamdulillah. Kita ketemu juga. Di mana? Siapa Abah Samidi itu, Pak? Tapi kumaha ya badai ketemu Abah Samidi kok bawa-bawa kamera. Iya, kita lagi nyari anaknya orang, anaknya iya dari Jakarta. Pasti mau ngambil paket ya. Jadi ternyata tukang bubur ini tahu persis siapa Abah Samidi. Sampai dia tunjukin kalau mau ke Abah Samidi dia bisa bantu paket jual musuh, paket cepet kaya, paket lain-lain dan sebagainya. Ada semuanya di situ. Biasanya teh Abah Samidi yang datang ke Abah Samidi itu minta bantuan. Dan kebanyakan teh paketnya tuh paket jual musuh. Hah? Iya. Jadi tuh kalau pakai jual musuh untuk cepat supaya menjadi kaya.